Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang akan memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Stefanus Triyuwono dari GKI Veteran Tasikmalaya, dan renungan kita hari ini Selasa 24 Maret 2026 berjudul Baik-baik saja, yang didasarkan pada kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami diizinkan untuk tetap bangun di pagi hari ini dalam keadaan yang baik. Dan tentunya seluruh kehidupan kami adalah hadiah dari Tuhan. Kami mau menjaganya Tuhan. Kami ingin senantiasa merasakan sukacita karena hidup kami dicintai oleh Tuhan. Dan dalam rasa syukur itu kami memberi diri kami untuk dituntun hanya oleh kebenaran sabda-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, dan kiranya hidup kami punya semangat dan kegembiraan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa, bersyukur, dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat YKB yang terkasih, yang akan menjadi pusat dalam perenungan kita saat ini adalah kitab 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-26. Dengarkanlah firman Tuhan. Sekarang, larilah menemuinya dan katakanlah kepadanya, apakah engkau baik-baik saja? Apakah anak itu baik-baik juga? Jawab perempuan itu, semuanya baik-baik saja. Sahabat YKB yang dicintai Tuhan, saat ada yang bertanya apa kabar, biasanya kita akan jawab, oh saya baik-baik saja. Walaupun kadang hidup kita sedang enggak baik-baik saja. Apakah ini sekedar ungkapan basa-basi ataukah dalam ucapan itu terselip keyakinan dan harapan akan kehidupan yang lebih baik? Menarik ya, membaca kisah perempuan Sunem ketika ia berjumpa dengan Elisa. Melalui pelayanan kasih yang diberikan kepada Elisa, Allah menganugerahkan seorang anak kepadanya di masa tuanya. Hal yang sulit dibayangkan. Sayangnya, anak itu kemudian meninggal. Dan perempuan Sunem datang kepada Elisa untuk menyampaikan berita itu. Ketika Elisa menanyakan kabar perempuan Sunem dan keluarganya melalui bujangnya, ia menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal enggak begitu. Kenapa? Sebab ada keyakinan kuat bahwa melalui Elisa, Allah akan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Sama seperti ketika pertama kali ia berjumpa dengan Elisa. Dan benar, Allah menghidupkan kembali anak itu. Perempuan Sunem tersebut memiliki keyakinan dan harapan yang kuat akan kehidupan. Ketika hidupnya diperhadapkan dengan keyakinan yang tidak baik-baik saja, ia yakin semuanya akan membaik lagi. Kita pun tentu punya pengalaman yang serupa. Karena itu, saat ditanya kabar, kita bisa menjawab baik-baik saja. Bukan sekedar basa-basi, melainkan sebuah cerminan iman dan juga harapan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami tidak bisa mengatur segala sesuatu,
tidak bisa juga mengatur keadaan apa yang ingin dan akan kami hadapi. Tapi satu hal yang bisa kami atur dalam hidup kami adalah membangkitkan rasa percaya bahwa saat hidup kami berserah kepada Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami tidak akan jatuh dan tergeletak, tetapi semuanya Tuhan pakai untuk menghadirkan rancangan damai dan sejahtera. Dan melaluinya segala peristiwa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Karena Engkaulah sang kebaikan itu sendiri. Dan apa yang akan kami jalani sepanjang hari ini, kami percaya Tuhan menuntun. Tuhan menyertai kami senantiasa. Berkatilah langkah hidup kami Tuhan, dan kami berserah penuh kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.